Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Nur Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan klarifikasi aspek teknologi informasi dalam studi kelayakan bisnis. Menurut beberapa pakar teknologi, terdapat beberapa definisi teknologi informasi, yaitu yang pertama itu menurut Hug dan Ken. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Terus yang kedua itu menurut Martin. Di sini menurut Martin, teknologi informasi itu adalah hal yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Terus yang ketiga itu ada menurut William dan Sawyer. Menurut mereka, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dari beberapa pendapat tersebut, beberapa pendapat pakar tersebut dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan bahwa teknologi informasi itu tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Klarifikasi sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklarifikasian. Menurut Abdul Qadir dan Tera, teknologi informasi itu dapat diklarifikasikan atas yang pertama, menurut fungsi yang diemban sistem. Sistem teknologi informasi dapat dibedakan atas yaitu Embed IT System adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya sistem PCR, video cassette recorder yang memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Terus yang kedua itu Dedicated IT System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya itu ATM atau anjungan tunai mandiri. Dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah. Yang ketiga, General Purpose IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya itu PC, personal komputer. Terus yang kedua menurut departemen dalam perusahaan bisnis. Teknologi informasi dibedakan atas sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan lain-lain. Yang ketiga itu menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan. Jadi teknologi informasi dalam hal ini dapat dibedakan atas yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua itu sistem pendukung keputusan dan sistem informasi eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu bagian peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan aktivitas, meningkatkan komunikasi, meningkatkan kolaborasi, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi dalam bidang dunia perbankan. Ada sistem online, ATM, transaksi via internet,
transaksi via ponsel. Selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi informasi di bidang dunia pendidikan. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media yang saya jelaskan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Kiptia Umami. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan atau medis. Ada beberapa pemanfaatan teknologi informasi di bidang medis, diantaranya yaitu rekaman medis pasien secara elektronik, informasi pasien, CT scan atau komputer tomografi, mendiagnosis penyakit dan menentukan jenis obat, USG, pelaksanaan prosedur diagnosis atau terapi dapat dilakukan dengan bantuan ultrasonografi, misalnya untuk biopsi atau pengeluaran cairan. Dan ultrasonografi atau USG digunakan oleh dokter spesialis kandungan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perancangan produk diantaranya yaitu 3D Home Architect, yaitu perangkat lunak untuk perancangan rumah. Kemudian Satya atau Computer Aided 3-Dimensional Interactive Application, dan Boeing Company. Selanjutnya yaitu ada beberapa resiko kegagalan pemakaian penerapan teknologi informasi, diantaranya seperti sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.